Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Masih semangat puasanya ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi praktik UKK paket 2 tahun 2025. Ini adalah soalnya yang akan kita konfigurasi. Dan ada poin-poinnya ya. Dan ini adalah topologi dan cara kerja dalam pemasangan sebuah alat router switch kepada komputer yang akan kita konfigurasi nanti. Oke, cara pemasangannya di sini kita membutuhkan dua alat router ya. RB yang saya gunakan di sini adalah seri 941. Terus ada satu switch ya yang kita gunakan. Ini anggap saja router A, ini adalah router B. Nah, dan kita membutuhkan alat satu lagi yang namanya switch ya. Di sini saya menggunakan 5 port untuk switchnya. Nah, untuk cara proses pemasangannya, di sini kita harus membutuhkan satu koneksi internet dari modem terhubung ke switch. Di sini yang dari internet tersebut kabelnya itu berwarna kuning ya, sebagai contohnya, dan kabel yang lainnya itu terhubung ke Ether 1 yang ada di router A dan Ether 1 yang ada terhubung di router B. Dan untuk kabel satunya lagi dari switch itu dihubungkan ke PC yang kita gunakan. Itu untuk proses pemasangannya. Oke, untuk pertama-tama kita akan mulai mengkonfigurasi ya. Di sini saya membuka dua aplikasi Winbox ya, agar kita bisa meremote. Jadi kita satu persatu menghubungkan ke RB. Nah, pertama-tama kita akan mereset semua router ya, router A dan router B. Untuk cara resetnya yaitu pilih sistem, reset konfigurasi, pilih no default, dan yang satunya lagi kita tunggu refresh sampai proses yang reset router A itu tidak terdeteksi. Nah, di sini kita menghubungkan ke router B. Langkahnya sama dengan router A, kita akan mereset terlebih dahulu ya. Di sini kita pilih no default, terus kita reset, terus kita tunggu sampai proses reset router A dan router B itu selesai. Nah, sambil kita nunggu, kita refresh ya pada masing-masing aplikasi di Winbox. Nanti hingga muncul 2 RB yang kita remote ya. Nah, seperti contoh yang gambar sebelah kiri, kita samakan untuk di router B-nya. Nah, di sini kita satu-satu kita konekkan lagi. Kita akan memberi nama terlebih dahulu pada router A. Nah, untuk memberi namanya itu kita pilih sistem, pilih identity. Di sini karena kita konfigurasinya sebelah kiri ini adalah router A, jadi akan diberi nama R-A nama sendiri. Nah, kita refresh yang untuk di aplikasi kedua untuk router B. Di sini juga kita akan memberikan nama yaitu R-B nama sendiri.
Nah, jika sudah diberi nama, kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama, di router A kita pilih DHCP client, buat baru, interface targetkan ke router 1, untuk default rootnya yes. Sedangkan di router B itu sama, pilih IP DHCP client, buat baru, targetnya adalah ether 1 untuk interface-nya, sedangkan di sini untuk rootnya no. Ya, perbedaannya antara A itu dinamis, sedangkan yang router B itu statis. Kita simpan, apply OK, pastikan untuk statusnya itu adalah bound pada masing-masing router. Nah, sedangkan untuk router B kita harus menambahkan untuk IP gateway-nya. Nah, untuk IP gateway kita bisa memilih, yaitu pada menu IP pilih di situ roots ya. Kita buat baru pada menu roots. Nah, di situ ada gateway. Di kolom gateway kita akan isikan dengan IP 192.168.1.1. Jika sudah, ya, kita simpan, apply OK sini, dan hasilnya itu harus reachable ya, antara ether 1 dan gateway-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di router A, yaitu untuk DNS-nya kita pilih IP, pilih DNS. Nah, di sini untuk router A kita cukup mencentang yang allow remote request. Sedangkan di router B itu kita pilih DNS, kita centang allow remote request, dan kita tambahkan servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, jika sudah, kita simpan. Nah, jika sudah ditambahkan DNS, kita akan menambahkan pada NAT ya. Pada menu IP firewall, NAT kita buat baru. Pastikan di menu general, di situ kita cari untuk chain-nya source NAT dan out interface-nya adalah ether 1. Kita berpindah ke menu action dan pilih masquerade. Kita simpan. Nah, di router B sama langkahnya seperti di router A, yaitu pilih IP firewall, pilih menu NAT, buat baru. Di general kita tambahkan untuk out interface-nya adalah ether 1 dan actionnya masquerade. Jika sudah, kita simpan di masing-masing router, apply OK. Nah, sebelum kita konfigurasi masing-masing router, kita akan melihat dulu untuk router A itu posisinya ada di LAN ya, atau di ether 2, yaitu dengan IP-nya 192 dengan contoh di sininya 208 itu yaitu nomor absen 200 plus nomor absen titik 10.1/24. Nah, sedangkan untuk di router B yaitu di WLAN 1 kita akan memberi IP address-nya yaitu dengan IP 192.100 titik nomor absen sini contoh 8 yaitu titik 20.1/24. Baik, kita akan mengkonfigurasi dulu pada router A. Pilih IP address, kita buat baru di sini yaitu IP-nya 192.200.8 ya, titik 20.1/24. 10.1/24. Nah, di sini untuk interface-nya kita arahkan yaitu di ether 2.
sini untuk router B kita sama pilih IP, pilih addresses, kita tambahkan dengan IP pada WLAN 1 ya, dengan IP 192.168.20.1/24. Nah, untuk interface-nya pilih WLAN 1. Kita berfokus dulu di sini pada router B ya, yang akan kita konfigurasi. Nah, untuk di router B kita pertama akan mengaktifkan atau mengkonfigurasi wireless ya. Di sini ada di menu WiFi interface, kita aktifkan dulu dengan mencentang biru, terus kita buka 2 kali. Pastikan di menu wireless, untuk modenya kita pilih AP bridge, untuk bandnya kita pilih ujungnya BGN ya. Terus untuk channel width-nya di situ kita ujungnya yang CE, sedangkan untuk frekuensinya auto. Nah, untuk SSID-nya kita samakan dengan soal, yaitu nomor absen, nama, nama sekolah.sch.id. Sebagai contoh bisa diikuti pada gambar di sebelah kanan. Oke, jika sudah kita simpan. Nah, untuk setting wirelessnya kita sudah selesai sini ya. Nah, untuk berikutnya kita akan mengkonfigurasi pada DHCP server. Nah, di sini untuk DHCP server itu untuk targetnya di interface atau di WLAN 1. Kita pilih next di sini ya. Nah, untuk di address to give out yang ujungnya yaitu 254 kita ganti menjadi .20. Nah, jika sudah diubah, kita di sini pilih next sampai selesai ya, hingga muncul sukses. Di sini merah dan artinya belum ada device yang terhubung pada router tersebut. Nah, DHCP server kita sudah. Untuk langkah terakhir di sini kita akan mengkonfigurasi routingnya, yaitu pada menu routing pilih OSPF, terus pada menu OSPF kita pilih network. Di sini kita akan membuat 2 network ya. Nah, jika kalian lupa bisa dilihat pada IP addresses, itu ada network Ether 1 dan network WLAN 1. Caranya bisa di copy seperti ini, kita di Ether 1 dulu, copy. Terus pada network kita paste di sini, tambahkan ujungnya per 24. Untuk areanya broadband nggak usah diubah ya. Jika sudah, simpan. Kita buat lagi satu lagi. Nah, karena tadi itu adalah Ether 1, nah, untuk berikutnya yaitu untuk network WLAN 1. Caranya sama dengan yang tadi, kita copy untuk networknya. Nah, terus kita paste pada OSPF ya. Di sini kita tambahkan ujungnya per 24. Untuk areanya tidak bisa diubah. Jika sudah, disimpan. Nah, nanti untuk hasilnya pada menu routing atau pada menu OSPF itu ada 2 ya, Ether 1 dan WLAN 1. Nah, untuk konfigurasi pada router B sampai di sini selesai ya. Kita sekarang akan mengkonfigurasi pada router A di sini. Tapi sebelum kita mengkonfigurasi ke router A, kita akan mengecek dulu hasil konfigurasi pada router B. Apakah WiFi atau dari koneksi internetnya sudah terdeteksi dengan melihat pada SSID di router B. Nah, di sini kita bisa lihat untuk SSID-nya yaitu sudah ada ya, dengan nomor absen, nama sendiri, @proxy 1000kk. Seperti ini. Oke, jika sudah terdapat SSID ditemukan, baru kita akan mengkonfigurasi di router A. Nah, untuk router A kita
akan mengkonfigurasi terlebih dahulu pada web proxy. Kita aktifkan dengan centang enable ya. Untuk portnya itu sendiri di soal yaitu disuruh pada port 3128. Nah, di situ ada port proxy dengan kodenya itu 3128. Nah, untuk kode tersebut atau port tersebut kita akan masukkan pada port di web proxy yaitu 3128. Nah, sedangkan untuk di cache administrator kita lihat pada soal kembali sini, yaitu perintahnya nomor absen plus nama peserta @sekolah.sch.id. Nah, di situ ya untuk cache administrator. Di sini sebagai contohnya yaitu nomor absen 8 yaitu nama sendiri @smk atau nama sekolah sendiri ya. Nah, jika sudah untuk jangan lupa untuk mencentang pada bagian change on this ya situ. Nah, jika sudah simpan terlebih dahulu, apply. Terus kita akan berpindah kepada menu akses. Di sini pada menu akses kita akan membuat baru ya. Nah, di sini adalah kita akan memblok situs pada versi HTTP. Nah, untuk HTTP sendiri yaitu visible host ya, yaitu dengan menggunakan www.sekolah.sch.id. Nah, itu situs tersebut kita akan masukkan di DST host. Di sini dengan diawali tanda bintang. Oke, terus sebagai contohnya di sini dengan nama situs sekolah ya .sch.id disesuaikan dengan sekolah kalian masing-masing dan diakhiri dengan tanda bintang lagi. Nah, untuk actionnya di sini kita ganti menjadi deny. Kalau sudah kita simpan, apply OK. Dan hasilnya seperti ini ya dengan situs sekolah. Oke, jika sudah untuk membuat akses kita simpan kembali, apply OK. Nah, setelah didaftarkan untuk situs blok HTTP, kita akan menginput pada bagian firewall NAT agar si klien itu menerima ya. Nah, di sini chainnya kita ubah menjadi DST NAT. Terus untuk protokolnya di sini kita akan mencari dengan versi TCP. Nah, untuk DST portnya kita beri 80 ya. Nah, jika sudah di menu general terus di interface-nya itu kita targetkan ke Ethernet 2. Oke, jika sudah kita berpindah dulu ke menu action. Untuk actionnya kita cari yang namanya redirect. Nah, di redirect di bawah di situ ada two port, kita isikan sesuai dengan web proxy tadi yaitu 3128. Jika sudah simpan. Oke, untuk HTTP kita sudah buat ya dengan situs sekolah. Nah, satu lagi yang akan kita blok adalah situs yang namanya linux.org atau linux.org ya. Nah, untuk membuatnya ini kita ada di layer 7 karena Linux tersebut yaitu menggunakan sistem HTTPS. Jadi tidak bisa dibuat di web proxy. Nah, untuk linknya atau untuk situsnya yaitu www.linux.org. Nah, sini kita akan membutuhkan script ya pada kolom regex. Di sini dengan scriptnya yaitu tanda panah ke atas, titik, bintang, kurung buka, linux.org, kurung tutup, titik, bintang.
Oke, jika sudah, kita akan menyimpannya. Nah, jika sudah, pada layer 7 kita buat, kita berpindah pada menu filter rule. Di sini kita akan membuat baru. Di general, biarkan saja chainnya adalah forward. Kita berpindah ke menu advance ini kita cari yang namanya layer 7, arahkan ke yang dibuat di layer 7 sebelumnya. Nah, sedangkan untuk actionnya kita pilih drop. Nah, jika sudah, kita akan simpan. Oke, jadi untuk situs blok Linux-nya kita selesai dibuat. Nah, yang terakhir sama dengan di router B, kita akan mengkonfigurasi pada routing, yaitu di menu OSPF ya, masih di menu network. Itu caranya sama ya, kita buat baru, pastikan yaitu networknya benar dan bisa diikuti langkah pada bagian IP address, cari yang namanya network ya, itu caranya bisa di copy paste seperti ini. Dengan contoh di sini kita di ether 1 dulu, kita paste di sini seperti biasa, ditambahkan ujungnya per 24. Kita buat baru lagi, sedangkan untuk di router A itu adalah di ether 2 ya. Nah, di sini kita networknya kita copy kembali, terus kita paste di menu network, kita tambahkan per 24, lalu simpan. Oke. Dan hasilnya 2 sama seperti ini ya, antara ether 1 dan ether 2. Oke, untuk konfigurasi router A selesai dan router B juga selesai. Langkah berikutnya kita akan mengisi IP address pada komputer yang kita pakai. Nah, untuk mengisi IP addressnya, langkahnya adalah masuk ke control panel. Di situ ada network and sharing center, pilih change adapter setting, cari yang terhubung ya. Di sini ada yang terhubung 1, kita klik kanan pada ikonnya. Terus kita pilih properties, pastikan kita cari yang namanya TCP/IP4. Karena di sini outtime, kita pilih use following address. Nah, di sini kita akan isi menyesuaikan pada IP di ether 2 di router A. Nah, dengan contohnya di sini adalah 192.208, nomor absen ya 8 itu. .10.2, boleh .3 dan seterusnya. Sedangkan untuk di default gateway yaitu 192.208 .10.1. Nah, sedangkan untuk DNS-nya di bawah kita akan masukkan sama pada IP di default gateway ya. Sini dengan IP-nya 192.208.10.1, dan untuk alternatifnya kita samakan di DNS yaitu 192.168.1.1. Jika sudah, kita pilih OK. Ya, seperti ini. Itu nanti proses lagi searching. Nah, jika konfigurasi IP sudah selesai pada klien, maka kita akan memindahkan dari switch yang terhubung ke komputer, yaitu masuk ke dalam ether 2 yang ada di router A ya. Oke, kita akan mencabut dari switch ya yang terhubung ke komputer. Nah, nanti kita akan memasukkan kabel tersebut pada ether 2 yang ada di router A. Pastikan untuk lampu indikatornya menyala. Oke, kita kembali ke layar sini.
komputer yang kita pakai. Sini kalian boleh buka Chrome atau Firefox atau Internet Explorer. Kita di sini akan memastikan apakah koneksi internetnya itu ada. Apabila bisa, berarti itu penilaian yang pertama berhasil ya. Sini dengan cara saya membuka situs YouTube. Nah, apabila tidak bisa terkoneksi, mungkin itu kesalahan pada konfigurasi di router A. Nah, kita akan coba membuka situs yang kita blok ya, yaitu situs sekolah terlebih dahulu, yaitu HTTP. Kita coba untuk mengetikkan alamat situsnya. Di sini untuk alamat situsnya ya, yaitu nama sekolah.sya.id ya. Nah, jika sudah alamat situsnya benar, pastikan di situ tidak bisa terbuka. Artinya untuk kondisi seperti ini yaitu sudah terblok. Nah, kita akan buka tab baru. Selanjutnya kita akan mengecek apakah Linux-nya terblokir. Di sini dengan mengetikkan linux.org ya untuk nama situsnya. Nah, pastikan untuk di tabnya itu buffering ya, jadi muter terus, tidak bisa masuk kepada situs. Artinya di sini statusnya sudah terblokir. Nah, itu untuk mengecek hasil pada konfigurasi di router A. Nah, sekarang kita akan menguji pada konfigurasi router B. Di sini akan saya aktifkan dulu pada WiFi dengan nama saya sendiri ya. Nah, di sini sudah connected ya, artinya sudah ada internet masuk. Kalau apabila internetnya sudah berhasil, berarti itu tandanya untuk konfigurasi di router B berhasil. Nah, di sini untuk Linux-nya karena di router B itu tidak diblok ya, jadi terbuka. Artinya koneksi internet sudah bisa diakses di WiFi, posisinya ada di router B.